Air dan sampah, dua hal yang membutuhkan perlakuan seksama. Tanpa air, lingkungan kita menjadi gersang dan menyiksa. Jika air berlebih dan tidak dikelola dengan semestinya, maka bisa-bisa menjadi bencana. Di daerah ketinggian, sebagian warga mengalami kesulitan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lebih-lebih pada musim kemarau, air di lingkungannya benar-benar tidak tersedia. Untuk memenuhi kebutuhannya, maka warga terpaksa harus mengangkutnya dari sumber yang cukup jauh. Sebaliknya ketika datang musim penghujan, jalan-jalan sekitar kampung menjadi sulit dilewati karena tanahnya liat dan becek. Jika diinjak, tanahnya melekat ke sandal, sepatu, atau telapak kaki kita. Itulah kondisi yang terjadi di Kampung Cikalan dan Sanggrahan, Desa Banjarharjo, Kecamatan Kalibawang, Kulon Progo. Warga selalu berkutat dengan sulitnya memperoleh air di musim kemarau dan kesulitan mengakses jalan sekitar kampung di musim hujan. Air menjadi masalah di sini. Jika air menjadi sumber kesulitan bagi warga miskin, maka sampah selalu menjadi masalah bagi sebagian warga perkotaan. Baik sampah rumah tangga maupun sampah industri. Pemandangan menjadi terganggu jika sampah tercecer di sembarang tempat. Sementara itu udara pun terpolusi, menebarkan bau tak sedap oleh sisa makanan yang membusuk. Khusus di lingkungan TPA, masalah yang muncul juga cukup rumit. Seberapapun luas areal yang dimiliki, daya tampungnya akan tetap terbatas. Dalam arti, lama-kelamaan akan menjadi penuh juga. Oleh karena itu, diperlukan langkah sistematis dalam penanganan sampah. Baik pada tingkat tempat pembuangan sementara TPS maupun di tingkat tempat pembuangan akhir TPA. Di lingkungan TPS diperlukan langkah-langkah kreatif. Sedangkan di tingkat TPA diperlukan langkah-langkah inovatif dalam penanganan sampah. Jika langkah kreatif dan inovatif ini ditemukan, sebenarnya sampah menjanjikan nilai ekonomis yang cukup tinggi. Sebagai upaya untuk ikut mengatasi permasalahan air bagi warga miskin, khususnya bagi warga Cikalan dan Sanggrahan Desa Banjarharjo, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, maka Pusat Pengelolaan Ekoregion PPE Jawa pun menggulirkan program instalasi permanen air hujan. Tidak tanggung-tanggung, jumlah instalasi yang dipasang PPE Jawa di dua kampung ini berjumlah 28 unit. Oleh karena itu, penerima manfaat dari program ini adalah 28 rumah warga. Setiap kali datang musim hujan, air yang datang dari genting atap rumah tidak terbuang percuma ke tanah. Air itu dialirkan ke talang, lalu ditampung ke sebuah toren berukuran besar. Nah, air toren inilah yang menjadi simpanan warga ketika musim hujan telah berlalu, atau ketika datang musim kering. Air toren hasil tampungan air hujan biasanya memang tidak digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, tetapi digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari yang sifatnya non-konsumsi. Antara lain adalah untuk mencuci dan mandi. Dengan demikian, warga tinggal mengupayakan air untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. Lumayan, sebagian masalah air bagi warga di Dusun Cikalan dan Sanggrahan ini bisa teratasi oleh program instalasi permanen air hujan yang diselenggarakan oleh PPE Jawa. Matur nuwun nggih Pak, kula diparing-paringi tabungan banyu sageta manfaat benjing saged temurun teng anak putu kula.
Jika masalah air sering menghinggapi warga pedalaman atau pelosok karena sulit didapat, maka warga perkotaan sering menghadapi kesulitan dengan air karena buruknya sanitasi. Setiap kali datang musim hujan, di mana-mana jalan tergenang dan sulit dilalui kendaraan. Karena sulit dilewati, maka timbullah kemacetan di beberapa titik. Di samping menimbulkan kemacetan arus lalu lintas, air yang menggenang juga potensi menjadi sarang nyamuk yang rentan bagi berjangkitnya demam berdarah. Di lingkungan Kecamatan Melati, Gamping, dan Kalasan, PPI Jawa berupaya memberi solusi atas problem sanitasi yang dikeluhkan masyarakat. Di 3 kecamatan ini, PPI Jawa menggulirkan program pembuatan sumur resapan air hujan. Jumlahnya mencapai 75 unit. Beberapa titik di lingkungan yang rawan genangan air hujan dibuatlah sumur resapan. Ketika hujan tiba, maka air pun mengalir menuju sumur resapan yang telah disiapkan. Genangan air yang sering menyulitkan aktivitas masyarakat kini telah menemukan solusi. Sebagai lingkungan agraris, maka daerah istimewa Yogyakarta tidak lepas dari aktivitas pertanian. Termasuk di dalamnya adalah aktivitas peternakan. Ada aktivitas peternakan pribadi, ada pula yang berbasis kelompok. Pengelolaan kotoran hewan menjadi salah satu tantangan di lingkungan peternakan. Di lingkungan semacam ini, PPI Jawa berupaya menggelar kegiatan yang diharapkan bisa memberi nilai tambah dalam pengelolaan kotoran sapi. Programnya berupa pemasangan biodigester peternakan berkapasitas 6 meter kubik di sawahan Karangrejek, Pulutan, Wonosari. Posisi alat terletak di 3 kelompok kandang ternak. Dengan alat biodigester ini, maka kotoran sapi tidak hanya berfungsi sebagai rabuk tanaman, melainkan juga bisa menjadi sumber energi. Prosesnya, kotoran sapi dimasukkan ke dalam biodigester untuk diolah dan diambil energi gasnya. Energi gas disalurkan ke rumah warga untuk memenuhi kebutuhan memasak. Sedangkan kotoran sisa dari biodigester yang sudah dipisahkan dengan gas akan menjadi rabuk yang lebih baik kualitasnya untuk tanaman. Dengan demikian, kotoran sapi tidak sekedar berfungsi konvensional sebagai rabuk tanaman, melainkan juga memiliki nilai tambah ekonomis sebagai sumber energi untuk memasak. Karena sesungguhnya lingkungan ekosistem ya. Ketika satu tidak tertangani, maka seluruhnya akan berakibat rusaknya ekosistem. Nah, kita selalu meningkatkan kapasitas, baik itu aparatur pemerintah, masyarakat setempat, ya, supaya memanfaatkan ini dengan baik. Artinya tahu bahwa ini punya nilai ekonomi, nilai estetika juga ya. Estetika bagaimana kalau bau di mana berterbaran itu kan menjadi penting untuk mensosialisasikan mereka. Biar supaya mereka oh iya ternyata itu memiliki nilai ekonomi. Kalau diolah dengan benar, lalu sentuhan-sentuhan dari pemerintah daerah gitu. Jika kotoran sapi di kandang peternakan bisa digunakan untuk sumber energi biogas dan rabuk yang baik bagi tanaman, maka sampah dan limbah umum sebenarnya menjanjikan nilai ekonomis yang beragam dan bernilai tinggi. Baik sampah di lingkungan rumah tangga, sampah di komunitas tempat tinggal, sampah industri, sampah di tempat pembuangan sementara, hingga sampah di tempat pembuangan akhir. Sampah di lingkungan rumah tangga dan tempat pembuangan sementara memerlukan kreativitas untuk mengubahnya menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi. Sedangkan limbah di lingkungan komunitas tempat tinggal dan sampah di tempat pembuangan akhir memerlukan teknologi tepat guna untuk mengolahnya menjadi sesuatu yang bermanfaat. Kepedulian PPI Jawa terhadap sampah dan limbah diwujudkan melalui langkah-langkah sistematis.
Di lingkungan Pondok Pesantren Darul Quran KP Wonosari Gunung Kidul, serta Pondok Pesantren As-Solihah yang terletak di Pedusunan Jonggrangan, Desa Sumberadi, Kecamatan Melati, Kabupaten Sleman. Lalu Sanggar Anak Alam Kasihan Bantul, jejak karya dan kepedulian terhadap lingkungan PPI Jawa diwujudkan melalui pembuatan IPAL biogas. Di kedua pondok pesantren ini, PPI Jawa menyediakan IPAL biogas berkapasitas 18 meter kubik. Di lingkungan Ponpes Darul Quran Wonosari, pengguna IPAL adalah para santri yang jumlahnya lebih dari 160 orang. Sedangkan di lingkungan Pondok Pesantren As-Solihah Melati, pengguna IPAL tidak kurang dari 180 santri di dalamnya. Salah satu ajaran Islam menyatakan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Dan PPI Jawa membantu penjabaran nilai semacam ini melalui pemasangan IPAL biogas. Langkah sistematis PPI Jawa dalam membantu penanganan sampah dilakukan melalui beberapa tahap. Di lingkungan rumah tangga dan komunitas, PPI Jawa berupaya membantu fasilitasi berdirinya bank sampah. Tempat sampah yang sifatnya khusus atau sudah terpilah disediakan di lingkungan Kelurahan Madusari, Wonosari, Gunung Kidul. Kemudian di Karangwaru, Tegalrejo, dan Gondolayu, Lor Jetis, Yogyakarta. Di lingkungan Kabupaten Bantul, serta Randu Gunting Bodok, Melangi, PPI Jawa berupaya membantu fasilitasi peralatan sampah bagi bank sampah mandiri. Di beberapa tempat itu, warga diharapkan untuk membuang sampah pada tempatnya dan menerapkan pola hidup bersih. Kemudian bisa memilah sampah agar barang bekas yang memiliki nilai guna bisa diolah dan dimanfaatkan dengan baik. Sarana prasarana yang disediakan di beberapa bank sampah ini mencakup 4 unit di Randu Gunting Bodok, Melangi, 2 unit di Karangwaru, Tegalrejo, 1 unit di Pakem, Taman Martani, 6 unit di Madusari, Wonosari, 1 unit di Badekan, Bantul, dan lain-lain. Sementara itu, jejak karya PPI Jawa di TPA Banyuroto, Nanggulan, Kulon Progo ada 2 macam. Pertama, pembuatan biogas untuk warga sekitar TPA. Radius jarak yang dicapai adalah 2 km, mencakup 60 kakak. Dengan program ini, sekiranya 1 tabung gas rata-rata bisa digunakan untuk 1 minggu. Maka, warga bisa melakukan penghematan atau tidak perlu membeli 4 tabung gas dalam 1 bulan. Jika seluruh pengguna tabung gas adalah 60 kakak, maka lingkungan di sekitar TPA Banyuroto telah tersubsidi 240 tabung gas dalam setiap bulan, alias energi gas ini bisa dinikmati secara gratis bagi 60 kakak setiap bulannya. Kedua, sarana pengolahan plastik menjadi minyak yang jumlahnya 1 unit. Dengan alat ini, maka sampah plastik yang bertumpuk di TPA bisa dipilah dan diolah menjadi minyak. 1 kilogram sampah plastik bisa diolah menjadi 1 liter minyak. Semakin banyak plastik di TPA, maka warga pun berkesempatan untuk memperoleh minyak murah atau gratis yang jumlahnya juga akan semakin banyak. Dengan 2 alat yang dipasang oleh PPI Jawa di TPA Banyuroto, Nanggulan, maka kehidupan warga menjadi mudah, energi menjadi murah, dan sampah pun menjadi berkah. Pengguna dari kompor gas ini di samping kita di TPA untuk pemanfaatan limbah, itu setelah itu kita manfaatkan kelebihannya ke warga, Pak, warga sekitar. Di warga sekitar itu kita salurkan itu sepanjang 2 km, Pak. Dengan pemakai sekitar 20 kakak. Per kakak kita beri 2 kompor, Pak. Kompor nyala sepanjang waktu sebenarnya, Pak. Tapi untuk penghematan energi kita gunakan jam masak, Pak. Kalau pagi hari itu kita hidupkan jam 4, kisaran dari jam 4 sampai jam 9, Pak. Nah, kisaran sore kita hidupkan di jam 3 itu sampai jam 9 juga malam. Itu untuk penghematan gas.
Di antara isu strategis yang menghantui lingkungan PPE Jawa adalah persampahan, limbah, penyediaan air baku, banjir, dan kekeringan. Jawaban terhadap beberapa persoalan itu dilakukan dengan langkah-langkah real, dari pembuatan biogas, instalasi permanen air hujan, dan biodigester di beberapa tempat. Kemudian juga penyediaan sarana bank sampah, mesin pengolahan plastik menjadi minyak, serta sumur resapan. Berbagai program ini selalu diiringi dengan pelatihan sebelumnya, sehingga warga penerima bantuan diharapkan bisa mengoperasikan alat serta fasilitas yang tersedia dengan baik. Rincian sebaran peralatan program selengkapnya adalah sebagai berikut. Biogas, 1 unit, instalasi permanen air hujan, 43 unit, pengolah plastik menjadi minyak 1 unit, sarana prasarana bank sampah 21 unit, sumur resapan air hujan 75 unit, biodigester peternakan 14 unit, ipal biogas 3 unit, pelatihan pengelolaan sampah 8 kali. Sebaran lokasi kegiatan: Kulon Progo 6 kegiatan, Sleman 11 kegiatan, Kota Yogyakarta 4 kegiatan, Bantul 4 kegiatan, Gunung Kidul 4 kegiatan. Jumlah sebaran lokasi kegiatan mencapai 29 kegiatan. Dari segi tahun anggaran, maka sebaran kegiatan PPE Jawa dijabarkan sebagai berikut. 2014 8 kegiatan, 2013 5 kegiatan, 2012 12 kegiatan, 2011 0 kegiatan, 2010 4 kegiatan, sehingga jumlahnya 29 kegiatan. Sebagai kepanjangan tangan kementerian dan pihak yang bersentuhan langsung dengan denyut nadi kehidupan masyarakat, PPE Jawa telah berupaya menggelar program yang dimaksudkan untuk mengatasi berbagai persoalan real di lingkungan sekitarnya. Melangkah untuk memberi kontribusi pada lingkungan sekitar agar memiliki ketahanan pangan, sosial, dan energi. Di samping dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang menerima bantuan, program-program yang digulirkan oleh PPE Jawa juga telah mengalami audit dari inspektorat. Akuntabilitas kegiatan telah diselesaikan, baik kepada publik maupun kepada pengawas kegiatan. Lalu, bagaimanakah upaya penguatan PPE Jawa ke depan? Organisasinya ini akan tetap kita perhatikan pengorganisasian di daerah, apalagi PPE ini kan wilayahnya se-Jawa, bukan hanya di Jogja. Jadi pasti kita akan perkuat. Itu ada maknanya, itu disebut ecoregion itu. Pasti kita harus berangkat dari database, jadi kantor ini harus punya database yang sangat kuat. Kemudian juga harus punya database alam ya, harus punya informasi yang tepat tentang apa sih masalah kuncinya. Karena antara masalah kunci dan kualitas sumber daya alam yang kita miliki itu akan menjawab kita bisa membangun sampai kemana.